Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisa perencanaan sistem informasi akan menjelaskan materi PowerPoint kelompok kami, yaitu analisa pembayaran SPP pada SMK Jadika 4 Jakarta dengan berbasis desktop dengan visualbasic.net. Nama saya Muhammad Nurwiantara Syaputra dengan NIM 111904992. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi telah berkembang dengan pesat. Teknologi tersebut telah berperan untuk menciptakan kemajuan dan kemudahan pada setiap bidang kehidupan, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu teknologi itu yaitu teknologi sistem informasi. Sistem informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan. Seiring perkembangan teknologi saat ini, maka kebutuhan informasi akan yang cepat, tepat, dan akurat sangatlah dibutuhkan untuk menunjang pengambilan keputusan yang tepat. Karena itu, keberadaan sistem informasi yang sudah menjadi kebutuhan yang mutlak bagi organisasi, instansi, maupun perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. SMK Jadika 4 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang telah berdiri sejak tahun 1997. Saat ini telah terdapat 3 jurusan teknik di SMK Jadika 4 Jakarta, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Akuntansi, dan Keuangan. Lembaga otomatisasi dan tata kelola perkantoran saat ini. Proses-proses pengelolaan data pembayaran SPP dan laporan di SMK Jadika 4 menggunakan Microsoft Excel dengan proses input dan pembuatan laporan dilakukan secara manual. Dengan cara tersebut dirasa masih belum efektif karena jumlah siswa yang saat ini mengalami peningkatan seiring penambahan jurusan dan akan membutuhkan beberapa file Excel yang akan dibutuhkan untuk menyimpan data. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan seperti hilangnya data, duplikasi data, hingga waktu proses pembayaran dan pelaporan yang cukup lama. Berdasarkan permasalahan tersebut, SMK Jadika 4 dirasa membutuhkan sebuah sistem informasi yang pembayaran yang dapat mempermudah dalam kegiatan pengelolaan data pembayaran SPP yang efektif, efisien, dan akurat. Dalam hal penulis, akan melakukan penelitian dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis desktop dengan visualbasic.net. Permasalahan yang terjadi di sini adalah 1. Besar peluang terjadinya duplikasi dan redundansi data. 2. Pengelolaan data pembayaran di input secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan data pembayaran kelas 10, 11, dan 12 disimpan secara terpisah. Proses input dilakukan oleh 3 admin berbeda sesuai dengan kelas 10, 11, dan 12. Menyelesaikannya adalah dengan cara yang pertama, bagaimana membangun dan merancang sistem pembayaran SPP secara otomatis yang diinput oleh 12 bulan. Kedua, bagaimana membangun sistem informasi pembayaran SPP yang terintegrasi secara otomatis dengan data siswa, kelas, dan wali kelas. Deskripsi produk servis. Yang pertama adalah data anggota siswa. Yang kedua, transaksi pembayaran dan SPP. Yang ketiga, laporan pembayaran SPP. Yang keempat, input dan output pembayaran SPP. Yang kelima, data tata usaha atau karyawan. Yang keenam, data wali kelas. Keuntungan yang diharapkan adalah pertama, memberikan kemudahan proses pembayaran dengan aplikasi yang telah dirancang. Kedua, untuk membantu pihak admin pembayaran dalam pelaporan data pembayaran SPP. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem informasi pembayaran SPP yang sedang berjalan. Keempat, untuk merancang aplikasi sistem pembayaran SPP untuk membantu mempermudah proses pembayaran SPP. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Gifty Matilda Zevanya.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tara. Perkenalkan, nama saya Gifty Matilda Sevanya dengan NIM 1111998. Di sini ada tabel perancangan aktivitas secara global. Jurusan pertama, otomatisasi dan tata kelola perkotaan. Jumlah SPP per bulannya 30 hari, estimasi biayanya 300.000. Kedua, ada akuntansi dan keuangan lembaga. Jumlah SPP per bulannya 30 hari, estimasi biayanya 300.000. 3, teknik komputer dan jaringan. Jumlah SPP per bulannya 30 hari, estimasi biayanya 300.000. Analisa sistem berjalan. Pada tahap ini akan dibahas mengenai rancangan usulan sistem yang akan dibangun. Langkah-langkah berikutnya yaitu perancangan atau desain sistem usulan yang bertujuan untuk mendukung sistem yang lama dengan memberi gambaran atau pandangan yang jelas menurut proses desain sistem awal hingga akhir. Penelitian. Dalam menganalisa usulan sistem yang baru, pada penelitian ini digunakan aplikasi diagram untuk menggambar asset-case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan entity relationship modeling. Prosedur sistem usulan terbagi atas 2. Yang pertama, admin, kedua ada wali kelas. Admin terdiri dari login pertama, login ke sistem, kedua menampilkan menu utama, ketiga form data siswa, keempat form data user, kelima form data kelas, keenam form data guru, ketujuh form data pembayar SPP, ke-8 pelaporan, ke-9 lengkap. Wali kelas terdiri dari login ke siswa, kedua data siswa, ketiga pelaporan, keempat lengkap. Analisa kebutuhan sistem. Pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dalam hal pelatihan karyawan dalam melakukan input. Kedua, kebutuhan non-fungsional, yaitu perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem komputerisasi. Analisa kebutuhan fungsional. Hasil dari analisis dapat diperoleh sebagai berikut. A. Analisa kebutuhan fungsional. 1. Diperlukan perancangan sistem informasi baru yang terhubung dengan database sekolah agar proses pembayaran dapat berjalan dengan cepat. 2. Diperlukan karyawan sekolah yang profesional yang dapat melakukan proses pembayaran agar tidak terjadi human error. Kebutuhan non-fungsional. B. Analisa kebutuhan non-fungsional. Hasil analisa kebutuhan non-fungsional terbagi dalam 2 hal, yaitu 1. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk diaplikasikan adalah sebagai berikut. Sistem operasi Windows 7 dan aplikasi Visual Basic. 2. Software package SMPP. 3. Google Chrome. Kedua, kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Pertama, ada prosesor minimal Intel Core i3. Kedua, hard disk. Ketiga, RAM minimal 2 GB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eki. Ya, nama saya Eki Snanantaris dengan NIM 11190237. Saya akan melanjutkan dari Tara dan Gifty. Di sini ada desain sistem, yaitu desain sistem basis data, entity relation diagram. Di sini ada namanya, terus alamat, terus di sini ada siswa, ID siswa, dan tanda terima, petugas, jumlah bayar, tanda terima, petugas, ID petugas, nama petugas, alamat, dan sebagainya. Sini ada desain dari sistem tersebut. Lalu ada database. Database pembayaran SPP. Database ini dibuat untuk membuat kerangka tabel agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Sini ada database-nya, dan
pembayaran SPP, dari pembayaran SPP, database dari pembayaran SPP tersebut. Lalu ada pengujian atau black box testing. Pengujian pada aplikasi. Di sini ada kelas uji, skenario uji, hasil yang diharapkan hasil uji. Ini ada satu, masukkan username dan password benar. Masukkan username dan password. Sini juga masuk ke tampilan halaman admin, login, dan hasil ujinya sesuai. Nomor 2, 3, dan 4 begitu juga. Lalu ada class diagram. Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungannya antara kelas. Kelas terdiri dari nama kelas, atribut, dan operasi atau metode. Berikut di bawah ini adalah gambar kelas sistem informasi pembayaran SPP. Nah, di sini ada kelas diagramnya. Ada laporan, terus di sini login, data user. Nah, sini ada laporan kurang jelas gambarnya. Pembayaran. Terus di sini ada menu utama, ada transaksi, data kelas, ada guru, truk juga, ada juga laporan transaksi. Laporan ini kelas. Nah, ini ada laporan sini masuk ke data siswa. Sini ada login, data user, dan sebagainya. Ini adalah kelas diagram. Di sini ada desain antarmuka. Transaksi pembayaran SPP. Nah, di sini ada ininya, transaksi pembayarannya sini, dan ini tahap pembayarannya, tahap transaksi. Sini ada nomor pembayaran, tanggal bayar, jatuh tempo, bulan, jumlah, keterangan, dan di sini klik bayar atau bisa batal. Sini keluar. Ini bulannya, ada jumlah, sama keterangan lunas. Ini ada struktur navigasi, indeks, home, beranda, login pembayaran, login tata usaha, login siswa, info pembayaran atau tagihan untuk pembayaran. Dan sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Anissa Puspamandiri dengan NIM 111904663 dari kelas 11-4A02 ingin melanjutkan pemaparan materi dari anggota kami. Di sini saya akan menjelaskan struktur navigasi dari aplikasi pembayaran SPP SMK Yadika 4 Jakarta. Di sini ada sistem indeks, ada home, ada beranda, ada login pembayaran, ada login tata usaha, ada login siswa, ada info pembayaran tagihan, dan ada struk pembayaran. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini dibagi
dibagi menjadi 4. Pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan. Yang kedua ada pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dan lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Yang ketiga ada pemeliharaan preventif atau penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas kemampuan untuk dipelihara. Yang keempat ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan pembuatan sistem informasi yang telah penulis lakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan yang telah didapatkan. Yang pertama, bahwa pada pembayaran SPP siswa di SMK Yadika 4 Jakarta belum adanya sistem input data dan masih menggunakan proses sistem manual. Yang kedua, proses pembayaran SPP yang berjalan saat ini belum efektif dan efisien, serta pembuatan laporan yang terlalu lama. Yang ketiga, dengan aplikasi sistem SPP pada SMK Yadika 4 Jakarta yang telah dirancang, mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan. Yang kelima, ada pun saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan bagi SMK Yadika 4 Jakarta dan pembaca antara lain. Yang pertama, setelah sistem usulan berhasil diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan perawatan secara berkesinambungan sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, dengan adanya sistem usulan dan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan contoh pembelajaran pada jurusan teknik komputer jaringan dengan mata pelajaran muatan lokal pemrograman. Yang ketiga, dengan adanya laporan ini diharapkan memberi pengetahuan lebih kepada pembaca agar dapat merancang dan mengembangkan aplikasi pembayaran yang lebih baik lagi dengan versi web atau mobile. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.